Assalamualaikum teman-teman tim Blockers dimanapun Anda berada. Kebetulan saya sekarang berada di sebuah tempat di mana sedang berlangsung pembukaan pameran lukisan. Saya agak janggal itu. Di Jogja sekarang ini kok jarang-jarang pameran lukisan. Apalagi pameran lukisan, pentas juga baru berapa kali. Karena sistem politiknya atau karena budaya Jogjanya? Yang Jogja yang sekarang sudah terkooptasi, terintervensi dengan teknologi yang luar biasa. Kemudian kantong-kantong seni juga, saya nggak tahu kantong seni, kantong diskusi sastra juga tidak seperti dulu lagi. Nah, bersama saya ini ada salah seorang seniman lukis. Iya Mas, lukis ya? Saya lukis. Iya, namanya Mas? Saya Ardian. Agak. Saya Ardian Krisna. Ardian Krisna, ya. Oh gitu ya, tinggal di Jogja. Saya tinggal di Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul. Wow, Bangun Jiwo, Kasongan, area Kasongan. Ya. Oke. Dan sebelahnya ini Mas saya adalah kurator dari Alur Agensi yang bermarkas di Gunus. Nama saya Dwi Puhadi atau dipanggil Ipo biasanya. Mas Ipul? Ipo. Ipo? Iya. Oke, Mas Ipo, Mas Ardian. Teman-teman sekalian, berdua ini merupakan satu komponen penting di dalam kegiatan berkesenian di Jogja. Saya akan tanya dulu ke Mas Ardian. Ya. Mas Ardian, beberapa bulan ini situasi Indonesia, perpolitikan Indonesia, dinamika politik itu kan berputar sangat keras. Dan ini nampaknya menyeret ke semua lini. Saya mau tanya, kalau Mas Ardian sebagai seniman, terpengaruh nggak sih dengan situasi politik ini, partai politik dan segala macamnya? Kalau sekarang ya, mungkin atmosfer sekarang berbeda dengan Pilpres tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya, 5 tahun sebelumnya itu di seniman di Jogja pada khususnya itu terpecah menjadi dua kubu. Oh gitu ya? Tapi sekarang sepertinya kayak a priori atau mungkin kayak apatis. Saya rasa seperti itu. Saya rasa seperti itu. Yang satu dua. Tapi secara umum itu kayaknya. Oh jadi seniman itu acuh tak acuh gitu ya? Acuh, sepertinya seperti itu. Nggak peduli dengan harus apa gitu ya? Iya ada satu dua ya kalau di medsos gitu itu ya? kelihatan ramai dukung-mendukung. Tapi secara umum itu sepertinya ada rasa apatis. Kenapa Mas? Ada faktor-faktor yang sebenarnya mungkin ya ada korelasinya tingkat dukungan ya dari pemerintah sebelumnya ataupun karena seniman itu boleh katakan makhluk yang sensitif. Ya dukungan untuk berkegiatan kesenian itu sepertinya berkurang, tidak mencapai kesasaran secara umum. Memang ada komunitas dan satu dua personil yang memang menikmati kue politik. Ada lah itu ya lingkungannya ya senimannya itu saja karena pilihan dari komunitas kesenianan, seniman pilihan dari tokoh tersebut ya itu saja. Tapi secara teman yang lainnya imbasnya memang nggak ada sama sekali, jadi sama sekali nggak ramai kayak 5 tahun dulu gitu ya. Saya mau ke Mas Ipul nih. Mas Ipo itu selaku apa ya? Kurator, kemudian juga penyelenggara kegiatan pameran. Mas apa yang dirasakan ketika tahun politik ini? Jadi saya bisa menceritakan sebelum tahun politik itu sendiri, terus kemudian tahun politik dan masih dalam prosesnya sekarang ini. Sebelum sebelumnya pameran yang ada di Jogja itu sebenarnya masih stabil atau bahkan malah tumbuh sebenarnya. Banyak seniman yang muncul, yang baru maupun yang udah senior yang ya berkesan sulit untuk mendapatkan kesempatan pameran. Saya datang ke kantong-kantong baik studio seniman atau komunitas-komunitas seniman yang ternyata ada kendala, memang jarak dari art space ke seniman itu ada beberapa seniman yang terkendala. Kendala utama adalah memang komunikasi. Biasanya seniman yang bekerja di studio itu lebih intens hanya di dalam area private mereka. Nah ketika saya datang ternyata mereka antusias untuk pameran. Saya tahun kemarin buat pameran itu hampir sekitar 12 pameran. 12 kali pameran. Sekitar 10 di Jogja dan yang lainnya ada di Jakarta dan di Malang. Nah, yang saya temui adalah banyak seniman baru, baik yang usianya masih proses pendidikan maupun yang sudah middle atau sudah senior, itu tetap antusias.
kemudian menginjak ke tahun politik. Nah, sisa-sisa dari kegiatan tahun kemarin, akhirnya kita masih terus berjalan. Untuk di Greenhouse sendiri, itu kita sudah mengagendakan sekitar 8-19 event pameran. Di Greenhouse Pameran sendiri, lukisan ya? dalam 1 tahun kalender. Oke. Jadi memang antusiasnya terus. Kalau kita membuka seluas-luasnya, sebenarnya kewalahan untuk membagi jadwal pameran itu. Cuma memang memang kendala komunikasi. Komunikasi ya. Saya kan kembali ke Mas Ardian. Mas Ardian sebetulnya bagaimana perkembangan seniman yang ada di Jogja dalam pandangan Mas Ardian, terutama dalam seniman lukis. Apakah produktif, kemudian apakah males-malesan atau mut-mutan atau seperti apa Mas kalau sekarang ini? Iya, bagaimanapun juga sudah diakui secara umum ya di dunia kesenian kalau Yogyakarta itu kan barometer seni rupa nasional, kiblat. Ribuan seniman rupa itu ada di Yogyakarta dan mereka datang dari berbagai daerah di Nusantara. Memang dinamikanya kami rasakan itu tinggi, tetap tinggi ya. Ya, memang pasca pandemi itu kita sedang memulai lagi ya. Memang mulai bangkit lagi. Memang 2 tahun terpuruk itu memang terasa sekali sepi karena ada batasan-batasan protokoler. Ya. Tahun ini saya pikir mulai menggeliat. Masih bawa kantong-kantong kesenian, mencoba untuk berpameran itu masih ada. Nah, kadang-kadang namanya juga seniman, apa sih juga karya otomatis kan harus diapresiasi dalam tanda kutip dikoleksi oleh ya apresiannya kan. Nah, nanti segmen arahnya kan ke pasar. Ya, itu memang masih menjajaki karena faktor-faktor usaha itu, faktor-faktor bisnis itu sangat mempengaruhi. Orientasinya juga orientasi yang lurus lah ya dengan istilahnya nafas seniman. Ya memang tahun-tahun ini memang belum ya. Mungkin perlu jaga-jaga karena kita seniman terutama tetap di Jogja itu tetap ingin melihat, tapi memang pasar memang belum. Nggak seperti sebelumnya, pasar udah teraba. Ini memang pasarnya masih meraba-raba. Ini pasar kesenian iya, masih meraba-raba. Masih meraba-raba karena banyak pengusaha pasca pandemi itu yang biasanya mengkoleksi karya itu memang harus berhitung. Karena usaha mereka juga dibangkitkan lagi, mikir internalnya juga lebih utama. Ya. 1-2 memang ada lah yang biasanya karya-karya yang berkoleksi biasanya kecenderungannya itu project ya, ada suatu kegiatan baik institusional program pemerintahan. Itu kalau Jogja kan banyak keistimewaan seperti itu. Dukungannya di sana sekarang ini masih seperti itu. Tapi kalau personal karya sold out oleh di koleksi itu tidak sebanyak seperti sebelumnya. Tapi mulai meraba-raba ya. Iya. Bahasanya meraba. Saya nggak tahu apakah mulai naik apa, tapi kalau meraba-raba bisa ke atas, bisa ke bawah, bisa ke samping, tapi paling tidak ada gerakan. Mas Ipul terakhir, Ya. Mas harapannya apa Mas? Ketika jenengan membuat sebuah pameran kayak gini kan, udah kan di dalam tentu saja kan jenengan berhitung nih yang datang berapa, orangnya berapa, dan sebetulnya ada target-target khusus. Untuk target khusus membuat event pameran, memang ada beberapa tujuan Mas. Jadi harapannya adalah ayo seniman terus berkarya, mengelola karya dengan baik, memproduksi karya dengan baik, berkarya yang selalu semangat karena kesempatan teman-teman seniman itu sangat luas terbuka untuk kepentingan pasar sangat penting. Maka saya sebagai kurator sebenarnya nggak terlalu masuk di sana, tapi bisa mempertemukan antara link-link yang akan membangun chemistry antara seniman dan link itu sendiri, jadi kolektor ya. Itu akan dibangun. Oke, terima kasih Mas Pul. Sekarang terakhir, Mas Ardian. Mas, kecenderungan seniman Jogja kita saat ini tuh menuju ke aliran mana? Aliran horor atau aliran politik atau aliran binatang jenisnya surrealis atau apa? Kalau dibilang kecenderungan itu segmented ya, mengatakan segmented itu karena di Jogja sendiri ribuan seniman. Itu pola pikir, pola acuannya itu berbeda-beda. Jadi masing-masing seperti yang ada di sini.
itu macam-macam aliran kan, ada yang realis, ada yang dekoratif, ada yang mencoba ada surrealis, ada yang mencoba bereksperimental. Itu ya itulah warnanya di Jogja itu seperti itu, macam-macam karya. Harganya juga macam-macam, yang kelihatannya jelek tapi harganya puluhan juta juga ada ya? Itu ya, yang ternyata realis bagus banget, ternyata harganya cuma berapa ratus ribu, berapa juta aja ada seperti itu pilihan pasar juga nanti. Oh gitu ya. Ya, luar biasa. Teman-teman sekalian, tidak terasa hampir 20 menit ya kita berbincang. Yang jadi poin adalah dari kesimpulan kita itu bahwa Jogja memiliki ribuan atau ya ribuan lah seniman, baik seniman termasuk seniman lukis, kemudian juga berbagai macam aliran. Dan Jogja sebetulnya memiliki satu lembaga, satu komunitas yang mampu memberikan ruang kepada para seniman tadi untuk melakukan kegiatan. Dan yang penting yang terakhir adalah sekarang ini ekonomi di Jogja itu sudah mulai bangkit meraba-raba. Nah, bagi teman-teman yang melakukan kegiatan seni, saya pikir tidak usah pesimis dengan situasi zaman ini, walaupun kemarin negara udah habis duitnya. Kalau Yogyakarta jangan khawatir. Katanya masih ada dana istimewa bisa diakses ya? Bisa ya? Bisa. Cuma kadang-kadang seni rupa itu kayaknya saya minta maaf ini karena dianggap sebagian dari budaya yang mandiri. Itu memang kadang-kadang pengasuhannya boleh katakan dibedakan. Oh gitu. Iya, saya Anak rasakan tiri. anak tiri sebenarnya bukan. Tapi prosentase datanya kalau sedikit. Nanti kita akan diskusi lebih panjang soal dana keistimewaan. Kenapa dana keistimewaan buat teman-teman seni rupa tidak seperti seni yang lain kan tidak juga. Nah, oke, tapi nanti kita akan selanjutnya. Baik teman-teman sekalian, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam. Makasih deh. Ya, terima kasih. Ya, matur nuwun.